Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 10. Anggotanya ada saya sendiri Hengki, lalu ada Luis, Brandon, Nathan, dan Marco. Di sini kami akan mempresentasikan kajian sebelum dan sesudah otomasi dalam proses manufaktur sepatu. Industri alas kaki berada pada kondisi kompetisi yang ketat, menuntut efisiensi biaya, konsistensi mutu, dan ketepatan pengiriman. Kebutuhan untuk memperkuat daya saing nasional menjadikan kajian perbandingan kondisi sebelum dan sesudah otomatisasi pada proses manufaktur sepatu menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara eksplisit kondisi pra-otomasi dan pasca-otomasi untuk mengevaluasi perubahan signifikan yang terjadi pada kinerja produksi, konsistensi mutu, dan efisiensi proses. Sebelum mengimplementasi otomasi, proses manufaktur sepatu dicirikan sebagai intensif tenaga kerja atau labor intensif, dengan ketergantungan yang tinggi pada keterampilan para pengrajin. Sistem manual ini menimbulkan beberapa tantangan struktural. Pertama, aspek kualitas dan produktivitas. Kecepatan dan kualitas produksi sangat bergantung pada keterampilan individu, yang menyebabkan variasi waktu siklus dan ketidakkonsistenan antar produk. Hal ini dapat mempertingkat tingkat rework dan defect pada sepatu. Kedua, aspek ergonomi dan ketenaga kerjaan. Metode kerja manual yang statis dan repetitif meningkatkan risiko kelelahan dan keluhan otot atau sendi pada para pengrajin. Lalu selanjutnya aspek kontrol. Pencatatan data yang manual menyulitkan pengendalian mutu dan evaluasi kinerja berkelanjutan atau continuous improvement. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manual kurang adaptif terhadap tuntutan kecepatan dan presisi industri modern. Penerapan otomatisasi dan robotik berfokus pada pengambil alihan tugas-tugas yang repetitif dan terukur, seperti pemotongan bahan dan pengaplikasian perekat. Dampak yang terukur dari transisi ini dapat dilihat dari 3 dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah yang pertama, peningkatan kinerja operasional. Nah, otomasi ini mampu memperpendek cycle time dan meningkatkan output. Jadi, konsistensi dimensi dan aplikasi perekat yang terjaga ini menghasilkan penurunan defect rate serta peningkatan reproducibilitas batch. Nah, yang kedua, kontrol berbasis data. Jadi, integrasi dengan cyber physical system atau sistem CPS ini memungkinkan monitoring secara real time serta log data yang otomatis. Nah, ini menyediakan juga basis data yang kuat untuk mendeteksi cacat dini atau optimasi proses adaptifnya. Yang ketiga adalah keselamatan dan ergonomi. Jadi, otomasi ini juga mengurangi paparan pekerja terhadap tugas-tugas fisik yang lebih berisiko, serta beban yang repetitif. Nah, peran pekerja pun bergeser ke aktivitas seperti pengawasan, pemeliharaan, analisis sistem, dan lain sebagainya. Meskipun manfaat operasional signifikan, otomatisasi memunculkan beberapa tantangan manajerial. Pertama, biaya investasi awal. Implementasi memerlukan capex atau investasi modal yang substansial. Selain itu, pengembalian investasi atau biasanya disebut ROI sangat bergantung pada skala produksi dan utilisasi mesin. Kedua, fleksibilitas desain. Otomasi efektif untuk desain standar, namun fleksibilitas menurun untuk variasi desain yang kompleks atau custom. Dan yang terakhir, adaptasi SDM. Pergeseran peran menuntut peningkatan kapasitas teknis dan kebutuhan pelatihan yang substansial bagi tenaga kerja. Secara konseptual, otomatisasi di industri sepatu adalah tahapan penting menuju smart footwear manufacture di era industri 4.0. Dengan fokus pada kesiapan SDM dan infrastruktur, otomatisasi berpotensi menjadi pilar utama untuk peningkatan daya saing dan transisi menuju sistem produksi cerdas yang lebih berkelanjutan.